Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa TV Tabalong yang selalu ada di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, seluruh amal perbuatan anak cucu Adam untuknya, sedangkan puasa ini kata Allah untukku dan khusus aku yang akan memberikan balasan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, puasa mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan, tentang bagaimana cara kita menyembunyikan amal. Hanya kita dan Allah saja yang tahu. Diceritakan dulu bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan amal-amal mereka hingga orang lain tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Hanya mereka dan Allah saja yang tahu. Diceritakan dulu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling mulia, yang andai imannya ini ditimbang kata Rasulullah dengan iman kita semuanya, niscaya imannya Sayyiduna Abu Bakar lebih berat ketimbang iman kita semuanya. Biasanya di Madinah ketika beliau menjadi khalifah, di Masjid Nabawi beliau sholat berjamaah dengan sahabat yang lainnya setelah wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah habis sholat zuhur, itu dilihat oleh para sahabat yang lainnya, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq selalu pulang ke rumah setelah habis sholat zuhur. Dan ini diketahui oleh sahabat-sahabat yang lainnya, termasuk sahabat Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka pada suatu hari Umar ini ada keperluan dengan Sayyiduna Abu Bakar. Maka karena tahu kebiasaan Sayyiduna Abu Bakar ba'da sholat zuhur pulang ke rumah, maka Sayyiduna Abu Bakar memutuskan habis sholat zuhur mau ke rumahnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Maka setelah sholat zuhur berangkatlah Umar ini ke rumahnya Sayyiduna Abu Bakar. Diketuknya lah rumah Sayyiduna Abu Bakar. Assalamualaikum. Dibukakan pintu. Ternyata yang membukakan pintu adalah istrinya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ada apa wahai Umar? Kata Umar, aku ingin berjumpa dengan sahabatku yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kata istrinya, suamiku belum pulang ke rumah. Kagetlah ini Umar, karena biasanya Abu Bakar As-Siddiq selalu pulang ke rumah, dilihat pulang ke rumah setelah sholat zuhur. Maka karena mendengar jawaban dari istrinya, Abu Bakar tidak pulang ke rumah, Sayyidina Umar pun merencanakan besok hari ingin melihat dan mengintai kemana ini Abu Bakar As-Siddiq setelah habis sholat zuhur. Besok diintailah oleh Sayyiduna Umar bin Khattab kemana Abu Bakar ini setelah keluar dari masjid. Pulanglah Sayyiduna Abu Bakar ke rumah, diikuti oleh Sayyidina Umar dari belakang. Ternyata ketika sampai di depan rumah, Sayyidina Abu Bakar ini tidak masuk ke rumah, tapi beliau lewat samping rumah terus berjalan meninggalkan rumahnya. Sayyidina Umar makin penasaran apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka terus diikuti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya di pinggir kota Madinah ada satu rumah kecil. Masuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke rumah tersebut. Ditunggu oleh Umar bin Khattab, ditunggu dan ditunggu. Lama, hampir asar, baru keluarlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar meninggalkan rumah tersebut, Umar bin Khattab masuk ke rumah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar suara wanita tua dari rumah tersebut. Dilihat kondisinya oleh Umar bin Khattab, ada wanita tua, buta matanya, lumpuh pula kakinya. Wanita tua, buta matanya, lumpuh pula kakinya. Maka Umar bin Khattab bertanya, wahai nenek, siapa yang tadi masuk ke rumah engkau? Padahal Umar tahu yang masuk tadi Abu Bakar As-Siddiq.
Sang nenek pun menjawab, aku tidak tahu, kata nenek tersebut, karena mataku buta, aku tak kenal dengan dia. Lalu Umar bin Khattab bertanya, apa yang dilakukan orang tersebut di rumah engkau? Kata nenek tersebut, orang tersebut setiap hari dia rapikan bajuku, dicucikannya pakaianku, dimasakannya makanan untukku, untuk aku makan, karena aku tidak ada yang mengasuh dan mengayomiku, kata nenek tersebut. Aku tinggal sendirian, maka orang tersebut tiap hari dia datang, dia cucikan pakaianku, dia masakkan makanan untukku, dan dia sapu rumahku tiap hari. Maka Umar bin Khattab bertanya, berapa lama dia melakukan ini, wahai nenek? Kata nenek tersebut, aku tidak tahu, tidak ingat berapa lama dia sudah melakukan ini. Hampir tiap hari dia melakukan ini, kata nenek tersebut. Mendengar cerita ini, menangislah Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu beliau berkata, demi Allah, inilah amalan yang tidak bisa mungkin aku kejar daripada amalannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka pantaslah Rasulullah SAW mengatakan, iman Abu Bakar ditimbang dengan iman kita semuanya. Demi Allah, imannya Abu Bakar lebih berat ketimbang iman kita semuanya. Karena luar biasanya beliau menyembunyikan amal-amal beliau. Ramadan mengajarkan kita bagaimana orang yang berpuasa ini bisa menutupi amal-amalnya. Dia tidak memperlihatkan kepada orang lain. Karena orang yang puasa dengan orang yang tidak berpuasa tidak bisa kita bedakan. Bahkan ada orang yang tidak berpuasa, itu aktingnya lebih mantap daripada orang yang berpuasa. Orangnya tidak puasa, tapi jalannya kelihatannya lebih lemah daripada orang yang puasa. Maka Allah dalam hadis qudsi berfirman, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, dan khusus aku saja nanti yang akan membalaskan pahala buat orang yang berpuasa, dan tidak ada yang tahu berapa banyak pahala bagi orang yang berpuasa. Maka pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, beruntunglah kita berada pada bulan Ramadan tahun ini, diberikan Allah kesempatan yang luar biasa karena Nabi Muhammad SAW maksum, dijamin surga untuk beliau. Beliau dari bulan Rajab saja sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Nabi Muhammad maksum, dijamin surga untuk beliau, merindukan bulan Ramadan. Apalagi kita yang penuh dengan dosa, surga pun belum pasti. Alhamdulillah tahun ini diberikan Allah umur yang panjang, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita, diampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga nanti di akhirat berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.